Nggak ada. Menurut Kalisa perlu nggak Kak kompetisi putri di Indonesia nih? Ada panggilan either dari klub atau timnas gitu, ya hati saya masih di basket, jadi tinggalin kerja, basket dulu deh. Mungkin jadi. Cuman pokoknya putri harus bisa dapat emas. Di SEA Games ya Kak ya? Tadi yang saya udah bilangin harus ada orang yang menggerakkan. Oke. Nggak ada. Menurut Kalisa perlu nggak Kak kompetisi putri di Indonesia nih? Kayak zaman aku kan dulu Kobanita. Kobanita yang waktu Kalisa pegang tuh, aku inget sih waktu di Pasar Festival dulu, ini cerita dikit nih. Tahun 2003 nih aku waktu itu main di Mahaputri lawan Shirley Wardani, dia ini masih di CLS CLS. ya? Itu penuh amat sih Pasar Festival, kayak nggak nyangka deh kamu. Maksudnya kalau ntar ada footage-nya mungkin kita bisa tampilin, tapi bener-bener itu beda banget sih hype-nya sama sekarang gitu loh Kak. Itu yang penting kamu ngemasnya, Bella, ya. Dulu zaman saya masih ketua bidang Kobanita, Ya. saya mengemasnya gimana caranya. Kita seling-selingi di antara si obat namanya. Tapi kalau kualitas dari gamenya sendiri, jujur Kalisa, menurut Kalisa zaman aku oke nggak tuh? Permainannya menjual, nggak ditonton, enak nggak gitu Kak? Kobanita yang dulu itu dibandingin sama yang sekarang saya lebih senang yang dulu. Oke. Gak tau ya, ini aku jujur ya, Ya, karena ya, aku ya. ngeliat ini orang-orangnya kualitasnya saya masih bisa beginilah, Oke. walaupun belum 100% ya. Yes. Yang sekarang, yang Sri Kandi, boro-boro mau nonton, nggak ada kemauan. Bukan karena saya bukan pengurus pada saat itu, karena kok nggak ada gaungnya pertama. Ya. Ngerti aku. Nggak ada dibilang flyer atau apa tuh, tunjukin kayak fotonya si ABCD gitu ya. Oh, lebih ke exposure-nya kurang banget nggak gitu ya ada, Kak ya? hanya cowok kan. Ya. Nah itu harusnya dibantu. Dulu kan kita memang nggak ada sponsor yang mau ngasih putri. Oke. Sementara kan putri perlu kan dana dari sponsor. Nah sekarang kayak telur sama ayam, mana duluan nih? Oh, gitu. oke. Susah kan? Jadi kalau sampai ada orang bisa membiayai kompetisinya putri, terus sponsornya ada, Ya. bukan berdasarkan uang kantong pribadi, Ya. terus yang mengemaskan, yang membuat IO-nya segitu itu oke. Nah. Bisa sebenarnya. Itu membangkitkan juga semangat Untuk pemain-pemain adik-adik baru yang juga. kelompok Lihat, umur. iya pengen lo jadi kayak di foto Nah, situ. ini Nah dia sekarang kan nih. nggak ada, siapa yang mau dilihat? Iya nih, ini dia nih sebenarnya. Cuma kita udah tahu masalahnya di mana ya Kalisa ya. Itu lagi kembali ke Perbasi juga, dia harus jangan fokus cowok aja. Iya nih, kita udah bener-bener kayak, kalau untuk basket putri sih aku jujur ngeliatnya kayak udah anak tiri banget nih Kak. Maksudnya Nah itu harus ada yang dongkrak. Dulu saya dobrak gitu, mendobrak itu waktu saat zamannya Pak Erick Thohir. Ya. Mau istilah dia sebelum dia ada Mahaputri lah, pokoknya dulu tuh dia kan masih cowoknya Ya, kan. ya. Ceweknya baru mulai kalau nggak salah ngambil dari Asaba apa sih dulu putri ya, akhirnya jadi SM. Oh ya. Dari Oh dari Mahaputri. ini Aspak Kak? Iya dari Aspak, zamannya Puspa. Masih ada Puspa Indah, Teresna Ninon, Cecilia Itu tuh Dimaya, kualitasnya ya. masih bekas sisa-sisa zamannya Kalisa tuh Ya, kan yang masih ya. heboh. Nah pas itu pada fokus di Putra karena sponsor tuh maunya ngasih Putra. Ya. Nah saya waktu itu di Bodang Kobanita saya paling nggak mau, tolong sisin sekian persen untuk Kobanita. Nah Putri. harus ada orang gini di Perbasi yang teriak tentang Putri. Kalau nggak teriak percaya habis Putri kita. Iya, kasihan banget sih ini. Oke Kak, tadi kita sempat bahas kayak tentang si kompetisi untuk putri khususnya. Kalisa sempat bilang kalau misalnya memang harus ada orang yang men-trigger di Perbasi khususnya. Itu maksudnya Kalisa kayak gimana Kak? Iya, saya tuh pengen mengembalikan lagi namanya basket kan induknya Perbasi ya, PP Perbasi ini orang-orang di dalamnya tuh memang benar-benar fokus. Lihat sekarang basket putri ini lagi turun, kalau saya lihat turun tangga ya. Kalau ini nggak ada yang merhatiin, dia akan hilang dengan sendirinya. Oke. Jadi caranya itu gini loh, PB Perbasi harus punya wibawa. Jangan bisa diatur oleh siapapun, itu aja. Memang ujung-ujungnya selalu uang kan. Tapi masa sih mereka nggak bisa mikirin Perbasi kan bisa lo nyari uang tuh sebenarnya. Betul sekali. Nggak tergantung si A, si B, si C. Gimana kamu berkreasi untuk ada dana untuk dari PB Perbasi kan ada pos-posnya untuk timnas, untuk yang internasional, untuk wasit, nah, dibikin lah gitu. Ya saya nggak tahu lagi deh sekarang tuh gimana susunan pengurusnya. Kemarin saya lihat di SK KONI aja gendut banget, orangnya banyak banget. Nggak tahu ya, tapi
itu kan saya nggak tahu lah sistem yang dibuat oleh yang sekarang, saya nggak ngerti. Mungkin kayak seksi bagian basket putrinya sekarang mungkin dikosongin malah jangan-jangan. Nggak ada kali ya? Kayaknya aku nggak pernah lihat juga sih kayak. Cuman bidang pelatihan, nggak ada. Kalau dulu kan ada bidang Kobanita, ada bidang Kobatama. Ya. Jadi ada bidang yang membawai kompetisi pro-nya, cowok cewek. Terus ada juga yang untuk nasionalnya. Nah, itu dia tuh penting. Itu aku nggak tahu ada apa enggak sekarang. Karena gue liat gendut lah organisasinya sekarang. Karena terakhir kan Sri Kandi Cup itu kayaknya swadaya ya Kalisa. Maksudnya hanya dari klub-klub yang mereka berkomitmen untuk menjalankan suatu turnamen karena mereka pemainnya udah latihan terus gitu maksudnya. Betul. Nah, itu kan kayaknya diiniin banget kayak itu anak tetangga banget gitu. Kalau saya bilang yang Sri Kandi itu udah nggak sehat. Yeah. Itu suatu saat orang tersebut yang masih heboh dengan pengen besarin, dia stop. Harusnya nih PP Perbasi melihat ada orang kayak gitu, ya mungkin orangnya sekarang udah ditarik juga ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan pengurusan yang baru ini, dengan kita bicara gini ya Belen, kedengeran, dia bisa sumbang saran kita itu seperti itu supaya Putri itu nggak habis. Karena Putri ini targetnya saya nih. Saya sebelum saya istilah sama saya masih hidup, dulu saya waktu selama saya di Perbasi saya ngejar sampai perak dulu baru gue berhenti. Alhamdulillah kan udah dapat perak, tapi saya udah keburu berhenti duluan tapi alhamdulillah lah seneng, udah sejajar. Nah, kalau ngelihat yang kemarin tuh perak harusnya dapat emas. Iya. Putri ini potensinya malah lebih gede ya Kak. Karena waktu kalah sama Malaysia ya nggak salah tuh ya, kesalahannya. Ya, game pertama. Game pertama. Malaysia, betul, itu doang. SEA Games ya. Setelahnya kan dia bagus terus, sayang banget. Nah, harusnya ini targetnya saya pinginnya Putri harus dapat emas. Nah, tapi dengan adanya pandemi gini ya pinter-pinter kita semua lah sama-sama bagaimana mikirin meramunya supaya pemain-pemain nasional yang udah ada ini jangan sampai mubazir ya. Yang masih punya jiwa pengen dapat medali emas, kumpulin. Jangan cuma hanya buat sok-sokan juga, percuma. Hanya buat keren-kerenan. Ada seleksi pemain karena dia tinggi, cantik, pilih. Padahal kagak bisa lay up. Aduh, mati lah gua. Nah, itu penting sih. Itu ada, kayak gitu sekarang tuh ada. Untuk kepentingan apalah konten atau apa exposure. Ya, jadi itu kan mungkin salah satu strategi mereka untuk narik sponsor. Tapi apa mau begitu terus? Kan nggak semua pemain yang bagus jelek. Ada pemain jelek yang cantik-cantik, tinggi-tinggi. Lu aja kagak nyari. Kalau pemain Putri itu selalu identik dengan penampilan sih kayak maksudnya rambutnya harus panjang, mukanya harus bagus. Tapi kalau udah bicara untuk tim nasional sih bener kata Kalisa, lo harus benar-benar fair. Sekarang ke Tata nih. Jadi Tata sekarang sibukannya ngapain aja nih, Tata? Kalau sekarang since kemarin kan Maret stop dulu, postpone, terus akhirnya pulang ke Bali dulu, terus Juni itu mulai kerja. Kamu udah kerja sekarang? Udah. Kamu udah lulus kuliahnya? Udah, jadi pas banget sih semua waktunya. Jadi kan memang dari awal masuk ke kuliah gitu ya, maksudnya habit di SMA yang bisa izin kelas segala macam itu udah saya tinggalin tuh. Kuliah nggak bisa kayak gitu, saya tahu kuliah itu beda gitu. Jadi latihan jam 5 subuh, selesai jam setengah 7, mandi kelas nggak ada tuh, bolos kelas nggak ada karena di kuliah di mana? UPH. UPH, oke. Karena di UPH sendiri tuh nggak ada membedakan, oh ini atlet nih boleh lah masuk lah, nggak ada. Ujian semua sama, semua masuk reguler sama atlet sama gitu. Jadi susulannya? Nggak ada. Paling kalau misalnya ada surat gitu bisa nyusul, tapi ya sama aja gitu, nggak ada beda sama ujian yang mereka biasa. Jadi dan saya pribadi nggak mau tuh kalah dalam arti maksudnya saya nggak mau yang kayak fail kelas, nggak mau. Maksudnya malu juga kan, maksudnya mentang-mentang karena atlet gitu ya, tapi boleh di kelasnya kayak mas-masan apa gimana, enggak. Jadi saya mau basketnya jalan, kuliah pun saya lulus tepat waktu. Gimana gitu. Cara kamu bagi waktu kesibukan kamu? Latihan kan nggak seminggu sekali ya, tiap hari, plus kuliah yang dengan ketentuan yang nggak ada perbedaan itu, kamu bagi waktunya gimana, Kak? Harus ada yang di-sacrifice sih. Kalau misal kemarin kuliah itu mungkin waktu tidurnya, jadi diatur misalkan latihan jam 5 subuh, bangun jam 4 lah kayak jam 4:10 latihan, jam 5 sampai setengah 7, mandi, kelas jam 7 sampai jam 1 siang itu kan istirahat bentar, lanjut kelas sampai jam 3, selesai itu jam 4 jalan lagi ke latihan klub. Wow. Itu sebalik lagi ke asrama, ke dorm. Gitu terus Kak tiap hari. Jadi kamu nggak ada waktu untuk me time, kamu tuh ngapain? Jarang. Kalau me time paling ya minggu, itu ya udah, kalau misalnya me time tuh paling duduk nonton, dah gitu dah. Maksudnya nggak yang kemana-mana, jarang banget. Kalau udah capek gitu. Jadi bagi waktunya ya mau nggak mau harus dikorbanin waktu tidurnya tuh Kak, malam gitu ya. Ya udah begadang dikit, tapi selesai tugas apa selesai. Karena kan banyak kan kalau kuliah sekarang kelompok tugas gitu ya. Kalau misalnya nggak ikut kerja gitu, malu nggak sih Kak? Maksudnya mentang-mentang kayak
semuanya nebeng nilai aja gitu. Jadi kalau saya sih Bagus kamu itu tanggung jawab ya. iya, jadi maksudnya jangan cuma basket doang yang jalan, kuliah juga jalan gitu. Jadi bagi waktunya ya harus ada korbanin sedikit lah gitu. Cuman ya hasilnya ya berasa, maksudnya sekarang lulus tepat waktu. Sekarang ya puji syukur maksudnya COVID gini, basketnya stop dulu, Iya. bisa kerja gitu. Karena Kamu kalau udah misalnya punya ijazah itu. iya, karena Kuliah. maksudnya tidak bisa dibohongi, maksudnya di Indonesia ini masih sarjana itu masih perlu. Jadi di mana-mana maksudnya semua perusahaan kayaknya minimal bachelor degree itu kayaknya udah minimum gitu. Jadi ya saya sih dari dulu tuh waktu ketika masuk kuliah gitu, kayak ketika ditawarin scholarship, saya tuh ngejadiin basket tuh sebagai alat saya, alat untuk ya itu alat untuk saya bisa kuliah gratis dalam arti ya. Jadi jangan sampai basket itu take over kuliah saya, jangan kuliah juga take over basket. Jadi ya jangan aja. Jadi dari dulu pasti dipesenin tak jadiin basket itu sebagai alat kamu ya, alat untuk ya kuliah gratis terus bisa ya tanding keluar itu kan nggak semua orang punya privilege itu gitu loh Kak. Betul. Jadi ya Oke, jadi kamu benar-benar menyadari kalau posisi kamu tuh sebenarnya bisa menghasilkan, at least kamu kuliah juga dapat beasiswa, which Ya. is very good. Soalnya ada ada pemain-pemain basket yang mungkin banyak kan di zaman aku sih dulu, karena kan zaman aku tuh dulu yang namanya beasiswa kuliah tuh nggak sebanyak sekarang gitu loh Kalisa. Kalau menurut Kalisa sendiri, pandangan Kalisa seorang pemain basket perlu nggak sih dia menyeimbangi dengan sisi akademiknya dia Kalisa? Oh, Terus harus. apa gitu benefitnya kalau dia punya dua-duanya itu gimana Kalisa? Kalau Bella nanya gitu, saya wajib. Wajib. Itu kudu wajib pokoknya, harus. Nggak ada kata lo main basket mau sejago Jordan kayak lo sekolahnya nggak selesai, buat saya nggak ada apa-apanya. Oke. Lo mau jadi pemain nasional, lo harus sarjana, minimum S1. Yes. Nggak usah S2 lah. Karena apa? Pengalaman nih, saya waktu jadi pemain nasional, itu kan sampai saya bawa-bawa tuh tas isinya skripsi, TC lagi, nangis, bab 4 nggak maju-maju gitu kan. Iya. Ketemu Coach Fahri, dia cuma bilang, emang kamu nangis jadi bab 5? Enggak kan, kerjain aja gitu. Nah pas saya lulus, itu killer kan dosen pembimbing saya, karena saya dapat terakhir lah dosen pembimbingnya tuh yang terakhir, dia dapat yang nggak ada yang mau milih dia. Killer banget. Pokoknya saya dicoret gini, seret itunya, Nggak peduli tuh skripsinya. Kalisa pemain timnas, Iya, nggak peduli dia ya coret dia. gini, nggak peduli, dia nggak tahu. Iya. Nanya sama tukang becak mana? Coba nggak? Gue digituin, nanya sama tukang becak, lo gila nggak? Akhirnya saya terus, akhirnya sampai saya bisa jadi skripsi saya, begitu saya maju sidang, itu aja saya udah nggak dapat waktunya. Dia pagi udah ada yang sidang, sore udah. Saya maju di jam istirahat. Akhirnya boleh, jadi istilahnya itu dom. Gue dibilang dom. Tahu nggak? Ternyata saya kaget loh di situ. Guru pembimbing saya yang super kilat itu dia ngomong sama pengujinya. Saya minta semua bapak-bapak, ibu-ibu penguji di sini jangan ada yang masih pertanyaan yang menyudutkan. Karena saya boleh bangga dengan kita boleh bangga dengan dia. Dia bisa menyelesaikan skripsinya, padahal dia pemain nasional. Wah. Tuh yang mesti saya ingat. Jadi anak-anak tuh jangan sampai ninggalin sekolah. Yes. Jangan sampai nggak lulus. Karena lu di ujian pun nanti lu akan dipermudah. Ya. Kerja pun begitu. Saya lulus udah disodorin untuk kerja di suatu perusahaan yang besar loh waktu itu saya. Ya, jadi Bella mungkin sama Tata nanti bisa ngomong kalau jadi pelatih atau apa, ngomong ke anak-anak semua bahwa lu boleh jadi pemain gue, tapi sekolah lu harus tunjukin ke orang tua bahwa lu sekolahnya bagus. Aman. Orang tua aja pasti akan ngelepasnya juga enak. Oke. Itu Gitu. penting banget sih. Penting banget. Istilahnya mungkin kalau sekarang dibilangnya student athlete ya kayak. Ya. Jadi kayak student come first, athlete kata-kata kedua ya Kalisa. Karena emang jadi pemain basket itu nggak selamanya pakai otot, nggak selamanya pakai fisik. Jadi nanti kalaupun misalnya kita, apalagi pembasket putri gitu, kalau misalnya udah pensiun pun, ya kita tetap masih bisa melakukan hal-hal yang layaknya dijalankan seperti orang normal, mau kerja kantoran. Tapi jangan sampai kayak gini Bel ya. Ada nih anak buah saya nih ya. Dia itu tau nggak, sekolahnya sampai ngambil 2. Wow. Jadi dia nggak pernah bisa ikut latihan di hari kerja. Kan saya weekdays ada 1, weekendnya 2, Sabtu Minggu. Yang weekdays nggak pernah ikut. Sabtu aja kadang-kadang nggak bisa karena ada tambahan dari sekolahnya dia. Luar biasa. Lu kebanyakan sekolah jadi bego lo, gue bilang gitu. Banyak belajar, banyak bego, banyak Iya, lupa. jadi Lu brain sedikit freeze. belajar, sedikit lupa, aku bilang. Main basket, gue bilang Iya, gitu. iya, Karena iya. di main basket lu akan diajarin untuk berpikir segala macam. Ada semua kehidupan lu di main basket. Betul. Saya udah bilang main basket tuh seperti hidup. Ya. Kayak decision makingnya Kalisa, sepersekian lo- detik kita mau apa nih cepet. bola ya kan? Ya, di situ ketutup lo harus belok. Nggak mungkin kan tutup lo tabrak lo mati. Ya kayak itu hidup.
Betul. Setuju Makan banget. juga gitu, lo mesti pakai sendok kan, nggak mungkin lo masukin bola bukan pakai tangan. Ya. Terus kalau dari kiri lo pakai layap pakai tangan kiri. Kenapa nggak boleh pakai tangan kanan? Sebenarnya boleh-boleh aja, NBA aja boleh, nggak ada yang masalah. Cuman lebih safe kan, tangan kanan lo bisa tak Protect, nih, yes. protect. Itu. Dribble juga gitu, ngelewatin musuh gitu. Itu hidup, gua bilang gitu. Hidup lo tuh seperti ini. Jadi saya juga nerapin seperti itu pada anak-anak sehingga mereka juga berpikir bahwa Setuju banget. nggak bilang pemain basket tuh orang bodoh-bodoh, nggak. Orang yang bodoh nggak akan jadi pemain basket. Betul Itu banget. aja ada. Keren banget ya pembahasannya, kayak mungkin buat adik-adik kelompok umur yang nonton video ini, ingat yang namanya pemain jago itu nggak selamanya kamu ada di posisi itu, jadi kamu tetap harus ke sekolah, tetap harus belajar, karena itu adalah suatu proses dalam hidup yang semua orang alamin. Kalisa ngalamin, saya ngalamin, Tata ngalamin. Jadi bukan berarti wah basket mulu yang ada di otak, no. Kamu harus bisa ngebagi yang namanya kata-kata tadi, student athlete. Oke, terakhir buat Tata, kira-kira kamu punya harapan apa dan apa yang pengen kamu masih mau lakuin di next journey kamu selanjutnya di basket putri Indonesia, Tata? Oke, kalau harapan sih ya kembali lagi tadi Kak, Sri Kandi atau liga apapun ya, putri basket jangan lagi, karena kayaknya banyak banget nih pemain-pemain cewek yang udah gatel gitu loh, pengen main lagi tuh maksudnya jadinya ya larinya jadi kayak cuma main-main basket sekedar aja gitu loh. Jadi nggak yang ada yang liga yang serius banget, jadi paling short termnya itu dulu. Terus yang long termnya setuju sama Kalisa, pengennya sih SEA Games siapapun nanti yang main squadnya itu bisa dapat emas gitu. Pengennya itu it will be dream sih, karena tapi ya itu sekarang possible gitu loh Kak. Apalagi sekarang kemarin kan udah dapet Kim, itu jadi tambah itu bakal gila sih. Iya itu. Terus sama paling kalau misalnya untuk nextnya saya pengen seperti apa, di jalan dulu aja Kak, yang ada sekarang saya dikasih kerja untuk di kantor di jalan dulu aja, tapi nanti kalau misalnya ada panggilan either dari klub atau timnas gitu ya hati saya masih di basket, jadi mungkin langsung kayak tinggalin kerja, itu basket dulu deh, mungkin jadi karena hati saya masih di basket sih Kak, nggak bisa. Yang namanya main prime time itu kan nggak berulang-ulang ya Kalisa, maksudnya di umur kamu masih dipanggil, masih dipercaya, ya silakan, kan sekolah udah selesai juga kan. Kecuali sekolah belum selesai, ya prioritas kamu di sekolah. Mau targetnya mau sampai umur berapa? Nah, mau main sampai umur berapa Kak? Aduh, kalau target, nggak tahu. Oh, Putri ini menarik loh, karena kan biasanya mereka pakai putra ya Kalisa. lama kalau cewek tuh. Iya. Kalisa terakhir tahun berapa ya? Umur berapa? 29 Kalisa 29 di Tiger ya? 29 ngelahirin si Pras, terus masih main sekali lagi. Oh, berarti masih 30 masih nyampe. Kalau Tata sekarang umur? 23. Oh, masih panjang. Ya, masih bisa panjang banget lah Tata. Itu tergantung dianya sih sebenarnya. Betul banget. ya, Kalau lo dapatnya nanti bukan pemain basket, biasanya stop gitu. Oh, kalau Putri gitu ya, ntar tergantung dapat pasangannya, kesibukannya apa biasanya. Iya, karena kalau nggak punya anak apalagi kan nggak mungkin anaknya dibawa ke lapangan basket kalau suaminya nggak suka. Bener. Ya, selama kamu masih mampu, masih sehat, kamu nggak pernah injured kan? Belum pernah injured ya? Nggak. Belum pernah surgery. Nggak ada. Oke. Nggak ada. All the best ya Tata. Kalau untuk Kalisa sendiri Kak, harapan Kalisa apa nih untuk basket putri kita? Harapannya dengan adanya pandemi ini agak repot ya. Cuman pokoknya Putri harus bisa dapat emas. Di SEA Games ya Kak ya? Tadi yang saya udah bilangin harus ada orang yang menggerakkan. Oke. Pasti akan muncul orang-orang yang akan bantu. Tapi kalau nggak ada yang mau mulai nggak akan bisa, akan tenggelam. Ayo nih, siapa Terus nih gitu bagi pelatih-pelatih yang khusus untuk megang Putri itu, saya cuma pesan di dalam pandemi ini tetap jangan kalah dengan yang namanya situasi yang tidak memungkinkan latihan di offline. Betul. Kita online pun bisa, walaupun semua pada bilang online itu boring, males gini. Belum pernah, pandemi ini belum pernah ya seumur-umur ya Kak ya? Iya, belum pernah Sampai orang ada ngalamin latihan pandemi. pakai kamera tuh belum pernah ya Kak ya? Nah, saya tetap adain online. Saya kebenaran kan melatih yang anak-anak baru-baru tuh. Memang kalau yang anak kecil-kecil susah lah, ya nggak efektif lah online karena dia harus temenin ibunya. Ibunya kan nggak ngerti gerakan apa itu, harus kita touch kan di lapangan. Tapi yang untuk KU12 ke atas itu online itu harusnya mereka kalau tidak ada kendala rumah ya, kan ada yang space di rumahnya, kadang dia di apartemen kan nggak mungkin dribble kan. Dia harus lakuin. Nah kalau yang, jadi saya tetap tidak mengexcusekan mereka nggak ikut online. Lo ikut online, nggak usah melakukan hal-hal yang bikin berisik di rumah lo. Namanya sit up, lo bisa ikut. Ya. Ball handling yang tanpa dribble lo bisa ikut. Jadi selalu saya strict di situ, nggak ada excuse untuk karena rumahnya gini lo nggak ikut. Ikut, nonton.
Ada yang tiga-tiganya sampai nonton, nggak ngapa-ngapain. Karena ibu bapaknya emang galak di situ, nggak boleh lari-larian dalam rumah. Di luar hujan. Oke. Dia nonton gitu. Nah, nanti kalau sampai ada yang benar-benar nggak bisa sama sekali karena pada saat itu rumahnya ada kenduri atau pesta atau apa, maksudnya selamatan gitu. Saya kasih program. Ini yang lo mesti latih. Terserah jam berapa lo lapor. Kita memang harus rajin begitu dalam pandemi gini. Kalau enggak, berarti pelatihnya dituntut untuk naikin level juga nih. iya dong, jangan sampai anak itu karena pandemi terus jadi, aduh, setengah mati loh. Betul. Itu yang saya alamin begitu ketemu lapangan, ngap dia main. Udah itu aja. Pesan saya buat pelatih-pelatih yang aktif di KU, untuk khusus putri ya. Tetap jalanin program, walaupun memang itu banyak alasannya terbatas, karena itu tetap dilakukan. Terus untuk timnasnya, harusnya bisa emas. Ya. Kalau Putra kan memang kendalanya di Filipina kan. Putri mah nggak ada kendala, siapa Putri sama. bisa nih, Udah bisa bisa ngalahin banget. semuanya kok. Filipina udah pernah dikalahin, Malaysia pernah, Thailand pernah. Apa yang belum? Cuman kemarin kesandung aja. Itu aja kali Bel. Oke, Kalisa, thank you banget buat waktunya. Regita juga. Thank you. Kalau bicarain namanya basket, Putri itu emang nggak cukup ya kayak ada aja yang perlu kita bahas. Tapi ingat, video ini dibikin untuk mensupport basket putri. Video ini dibikin untuk kepentingan kemajuan prestasi. Jadi untuk pihak-pihak yang mungkin disebut dalam video ini, no hard feelings. Kita di sini untuk membantu supaya mungkin seorang legend, seorang yang sudah berkecimpung dalam dunia basket selama ini, Kalisa mau meluangkan waktunya untuk membahas masalah basket putri, itu adalah suatu hal yang harusnya kita support. So thank you guys for watching this first talk show video. Jangan lupa saksiin, kita masih punya episode-episode yang selanjutnya yang sangat menarik, khususnya basket putri di Indonesia. Oke, saya Novabella Jayamasi, pamit undur diri. Thank you buat teman-teman yang udah nyaksin video ini. Court Diva, we bling on the court. Bye-bye.